Halo guys, selamat datang di channel gua Omong-Omong Saham. Di video kali ini kita akan bahas tentang serangan Amerika dan Israel ya terhadap Iran ya guys ya. Nah, guys. Jadi guys, kemarin tanggal 28 Februari itu ya, hari Sabtu, itu Israel sama Amerika ini duet menyerang Iran ya guys ya. Serangannya ini cukup dahsyat ya guys ya. Dan presisi guys ya, presisi dia itu menargetkan itu langsung ke headnya gitu guys ya, ke rajanya langsung guys ya. Jadi kalau kayak main catur, dia itu Amerika ini sekarang gayanya di bawah Trump ini, dia kalau lagi bermasalah dengan suatu negara dan ingin menguasai negara tersebut ya, ingin menguasai minyak ya tentunya, itu langsung headshot gitu guys ya. Jadi langsung ngincernya itu rajanya langsung ya, tanpa basa-basi gitu guys ya. Kemarin di Venezuela itu presidennya si Maduro itu disikat ya, diculik. Sampai sekarang nggak tahu gimana nasibnya itu ya, si Maduro itu diculik oleh Amerika, dibawa ke negaranya sana gitu loh guys ya. Nah sekarang di Iran juga dia melakukan hal yang sama ya, si militer Amerika ini di bawah perintah Presiden Trump itu langsung ngincer rajanya gitu guys ya, langsung serang itu ke kediaman Ayatullah Ali Khamenei gitu guys ya. Dan turut berduka cita ya, ternyata serangan ini menewaskan pemimpin Iran langsung ya guys ya. Jadi memang Amerika ini sekarang sangat-sangat kurang ajar ya guys ya, menurut gue ya guys ya. Di bawah Presiden Trump ini mereka dengan seenaknya ya, untuk negara-negara yang kurang kooperatif dengan kemauannya itu langsung dihajar aja ya, langsung dihajar rezimnya ya, langsung dihajar pimpinannya. Nah nanti pimpinan yang barunya itu pasti sudah diatur atau itu adalah bonekanya Amerika gitu loh ya guys ya. Nah guys, maksud gue di video kali ini tuh guys, gue itu pengen melihat potensinya besok gitu loh guys ya. Besok itu ini gitu loh guys ya. Besok itu Senin ya, tanggal 2 Februari itu jelas-jelas ya, itu pasti rawan koreksi gitu loh guys ya. Adanya perang Amerika Israel dengan Iran ini gitu guys ya. Kemarin aja ya, sejak awal tahun itu IHSG kita itu udah koreksi 5,8% ya. 512 poin. Ini itu efek dari MSCI ya, awal tahun itu udah di 9.000, ternyata turun drastis ya ke 8.200. Meskipun ya kemarin itu ini ya, 5 hari terakhir ini masih turun. Satu hari kemarin itu ada perbaikan sedikit ya. Awalnya turun jauh, tapi di akhir penutupan itu naik sedikit ya. Ya emang ini guys ya, IHSG sekarang ini sering koreksi guys ya. Nah di video kali ini tuh gue pengen ngebahas sedikit ya tentang strategi gimana sih supaya ini gitu loh guys ya, supaya kita masih tetap. Jadi di video kali ini tuh gue pengen ngebahas tentang apa yang harus kita lakukan gitu guys ya, sebagai investor ataupun kalian yang trading ya, sebagai trader itu apa yang harus kita lakukan dengan adanya kondisi perang seperti ini ya, seperti Amerika dengan Iran saat ini ya. Memang guys, memang kita nggak perlu khawatir ya, mereka mesiu mereka tidak akan tercium dari Indonesia ya, dalam artian kita tidak akan kena lah ya guys ya, kita tidak akan terdampak secara langsung atas apa yang terjadi di Iran gitu guys ya. Tapi guys, tentunya guys secara tidak langsung ya ini akan berdampak terhadap IHSG, karena mungkin beberapa investor itu akan panik gitu guys ya, memicu panic selling ya. Panic selling, mereka akan fokus untuk jualan, untuk cash ya. Karena memang di situasi kacau, cash itu is the king ya guys ya. Nah guys, kalau untuk investor rasanya sih tidak perlu ada yang dikhawatirkan ya guys ya. Dengan kondisi perang seperti ini justru akan membuat adanya banyak yang namanya diskon ya. Diskon yaitu saham-saham yang valuasinya bagus itu dijual dengan harga murah gitu guys ya. Kalian para investor bisa memanfaatkan situasi panik untuk membeli saham-saham
yang harganya murah gitu loh guys ya. Saham-saham yang valuasinya bagus ya, maksudnya saham-saham yang fundamentalnya bagus, ataupun dia itu dividennya jumbo, dividennya besar, tapi dijual di harga diskon, ya kita bisa kumpulin untuk investor. Nah untuk para trader guys ya, sebenarnya guys ada salah satu strategi para trader kuno ya, strategi lama ya, yang dipakai oleh para trader ya, dengan situasi seperti ini, yaitu yang namanya itu Jumat Keramat ya guys ya. Jumat Keramat ini istilah gua aja ya. Tapi Jumat Keramat ini sebenarnya istilah gua untuk mengistilahkan ya, memberikan istilah perilaku atau strategi para trader profesional ketika hari Jumat ya. Jadi guys, para trader profesional itu banyak yang memegang cash ya, memegang all cash ya di hari Jumat ya. Mereka menjual saham-sahamnya di hari Jumat karena apa? Karena mereka tidak mau saham mereka menginap di hari Sabtu dan Minggu ya. Karena bisa aja terjadi kejadian-kejadian seperti ini ya. Sabtu ternyata Amerika nyerang Iran ya. Padahal kemarin udah banyak pengamat yang tidak yakin bahwa Amerika itu berani menyerang Iran gitu guys ya. Mereka pengamat itu menilai Amerika itu omon-omon saja, tapi memang Amerika sudah mengerahkan ini gitu loh, 30 sampai 40% ya, marinirnya itu di Teluk Iran gitu loh guys ya. Jadi udah siap-siap ya, udah siap-siap, kapal induknya itu udah gerombol di situ, udah siap serang gitu guys ya. Begitu negosiasi buntu, mereka akan menyerang ya. Tapi para pengamat meyakini bahwa Amerika tidak akan berani untuk menyerang Iran ya. Ternyata mereka berani ya, di luar dugaan. Nah, hal seperti inilah yang membuat para trader itu suka untuk menjual atau mengcashkan saham-sahamnya di hari Jumat gitu loh guys ya. Ketika Sabtu dan Minggu terjadi peristiwa tidak terduga ya, seperti perang Amerika dengan Iran atau perang yang lain ya, atau terjadi sesuatu hal ya, misalnya MSCI tiba-tiba merubah kebijakan ya, itu di hari Senin mereka punya peluru yang banyak gitu loh guys ya, punya cash yang banyak untuk memburu saham-saham yang koreksi terlalu dalam gitu loh ya guys ya, untuk membeli saham-saham di harga murah di hari Seninnya gitu guys ya. Jadi itu strategi para trader profesional ya, mereka melakukan yang namanya gue istilahkan tadi Jumat Keramat ya. Jumat Keramat, mereka sell di hari Jumat agar full power ya. Karena memang di saham ini guys, kekuatan kita, peluru kita itu ya cash ya guys ya, duit ya. Ketika kita punya cash banyak ya, harga koreksi itu kita seperti kebanjiran rezeki gitu guys ya, seperti hujan emas ya. Jadi seperti itu ya guys ya. Untuk investor dengan kejadian perang ini ya, tidak ada yang perlu khawatir ya. Kalau masih punya tabungan, kalian bisa membidik saham-saham yang terkoreksi nanti besok ya, Senin tanggal 2 Februari 2026. Nah buat kalian para trader, mungkin kalian bisa meniru strategi trader-trader profesional, yaitu mereka punya strategi all cash di hari Jumat ya. Jadi Senin full power untuk membeli saham yang terkoreksi gitu guys ya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu aman-aman kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.